Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah, di malam hari ini kita ditakdirkan untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali membacakan kitab A'malul Qulub. Bisa dibuka halaman 151. Yang belum punya kitabnya bisa dikirim ya ke teman sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali at-tawakkulu ilmul qalbi wa amaluhu. Tawakal sebagai ilmu dan amalan hati. Tawakal sebagai ilmu hati dan amalan hati. At-tawakkulu 'ala Allah azza wa jalla yajma'u ilmil qalbi. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menghimpun ilmu wa amalul qalbi dan amalan hati. Menghimpun ilmu dan amalan hati. Amma ilmul qalbi, adapun yang dimaksud dengan ilmu hati, fa ayya'lama bi anna Allaha muqaddirul asya wa mudabbiruha, yaitu seseorang menyadari bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu serta mengatur segala sesuatu. Itu maksudnya. Ketika kita bertawakal kepada Allah, maka hendaknya kita mengilmui dalam hati kita, Allah lah satu-satunya yang menentukan segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. Wa amma amalul qalbi, adapun yang dimaksud dengan amalul qalbi, amalan hati, sukunul qalbi lil khaliq wal i'timadu alaihi wathiqatu bihi. Tenangnya hati, tentramnya hati dengan Allah sang Khalik,
wal i'timad alaihi, dan bersandar kepada Allah, wasiqatu bihi, dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Itu maksud dengan amalan hati. Ketika kita bertawakal, hati kita hendaknya tenang dengan Allah, bersandar hanya kepada Allah, yakin percaya hanya kepada Allah. Walitawdihil amr, lebih jelasnya lagi, naqul, kita katakan, inna 'alal 'abdi al-mutawakkilu 'ala Allahi ayata'allamal qadaya at-taliyah. Sesungguhnya wajib bagi seorang hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala mengetahui al-qadaya at-taliyah, beberapa perkara berikut. Jadi ketika Anda mengaku tawakal, Anda harus mengetahui beberapa perkara berikut. Yang pertama, ma'rifatur rabbi wa sifatihi. Anda supaya mengenal Allah dan sifat-sifat Allah. Ini yang pertama. Fa'alal abdi ayya'rifa rabba bi asma'ihi wa sifatihi. Wajib bagi seorang hamba untuk mengetahui, mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Mengetahui dengan kekuatan Allah, wa kifayatahu, dan kekuatan Allah untuk mencukupinya, wa qayyumiyatu, dan kekuatan Allah dalam qayyumiyahnya, artinya Allah berdiri sendiri dalam mengatur segala sesuatu tanpa sekutu, wa quwwatahu, dan mengetahui tentang kekuatan Allah, wa 'azamatahu, kebesaran Allah, wa hayatahu mutlaqah, dan mengetahui Allah maha hidup secara mutlak, wa 'adamu turu'in naumi wa ta'ab alaihi, dan meniadakan bahwasannya Allah itu tidak pernah tidur, Allah itu tidak pernah lelah dalam mengurus segala sesuatu. Ini yang pertama. Kalau kita sudah mengetahui ini, akan semakin mantap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kuncinya kepada tauhid, jamaah. Kuncinya kepada tauhid. Dan inilah yang dipegang oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau di perut ikan. Dalam hadis At-Tirmidzi, Nabi bersabda, da'watu dhinnun idh da'a wa huwa fi butunil hut. Doa Dhunnun, Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, ketika beliau di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Rasul, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu. Tidak ada seorang hamba muslim pun yang membaca kalimat tersebut dalam setiap urusannya, melainkan Allah pasti akan mengijabahinya. Perhatikan, kalimat tersebut menggabungkan antara tauhid dengan istighfar. La ilaha illa anta, tauhid. Dan ini kunci segala kebaikan. Kemudian istighfar, inni kuntu minadh dhalimin, pengakuan akan dosa. Maka inilah yang menjadikan Nabi Yunus layak diampuni dan diselamatkan. Maka kaum muslimin, jangan tinggalkan menggabungkan dua ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apapun
kondisi kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dan ini tauhid jamaah, mengetahui asma dan sifat Allah, mengetahui kekuasaan Allah. Fa idza arafal abdu kulla dzalik, ketika seorang hamba sudah mengetahui itu semua, ya, tawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Dia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Wa 'alima annahu aslama amrahu lil qawiyil aziz. Dan dia mengetahui, ya, dia menyadari telah menyerahkan urusannya kepada Al-Qawi yang maha kuat, Al-Aziz dan maha perkasa. Ini syarat pertama. Yang kedua, rusukhul qadami ala tariqit tauhid. Siapapun yang bertawakal hendaknya mengetahui rusukhul qadami ala tariqit tauhid. Teguhnya hati di jalan tauhid. Teguhnya pendirian di jalan tauhid. Fal abdu idza haqqaqa tauhid. Seorang hamba ketika mewujudkan tauhid, kana lahu minat tawakkulin nasibil azim. Maka dia akan mendapatkan bagian yang besar dari tawakalnya. Apa itu? Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Ya, ketika sudah mantap dengan tauhid, maka tawakal akan menjadi kebiasaan dirinya, sehingga fa in tawallau, maka jika kalian berpaling dari keimanan, hasbi faqul, katakanlah hasbiyallahu la ilaha illa huwa, cukuplah Allah, bagiku tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Iktifaun billah wa tauhidun wa tawakkulun. Maka dia mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian, ya, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, al-i'timadu 'ala Allah azza wa jalla fi kulli umur. Berpegang kepada Allah dalam segala urusan. Walaysa kama yaf'aluhu ba'dul juhala hinama yatawakkaluna 'ala Allah idza 'adamul asbab. Hal ini tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, ya, oleh orang-orang yang jahil, yang mana mereka hanya bertawakal kepada Allah ketika mereka sudah tidak menemukan asbab, mereka sudah tidak menemukan ikhtiar. Ketika sudah buntu pikirannya, baru tawakal kepada Allah. Wa fi hali wujudil asbab nasuhu. Namun ketika mereka menemukan ikhtiar atau asbab, mereka pun melupakan Allah. Wa ta'allaqu bitilkal asbab, dan mereka bergantung kepada sebab-sebab tersebut, kepada ikhtiar tersebut. Ini salah kaum muslim, tidak tepat, ya. Maka dalam segala urusan kita hendaknya bergantung, bersandar kepada Allah. Beda dengan orang awam tadi. Nah, yang keempat, husnudzon billah azza wa jalla. Berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Famata tawakkalul abdul mu'min ala rabbi. Maka, ya, ketika seorang hamba setiap kali bertawakal kepada Tuhannya, alaihi ayyuhsinadh-dhon bihi, wajib baginya berbaik sangka, husnudzon kepada Allah. Wa ayya'lama anna man tawakkalu alaihi, dan mengetahui orang yang bertawakal kepada Allah, kafahu, Allah akan mencukupinya. Fala yattaribu qalbuh, dan hatinya tidak ragu sedikit pun. Wala yubali bi aqbali dunya au idbariha, dan dia tidak peduli apakah dunia akan mendekatinya
ataukah dunia akan menjauhinya, nggak peduli. Ketika sudah bertawakal kepada Allah, dia husnudzon kepada Allah. Li'anna i'timadahu 'ala Allah, karena bersandarnya dia hanya kepada Allah. Wa yakunu haluhu kahali insanin atahu malikun dirhaman. Keadaan orang ini seperti seorang yang diberi uang dirham oleh seorang raja, fasuriqa minhu, lantas uang dirham tersebut dicuri oleh orang lain. Faqala al-malik, lantas sang raja berkata, indi ab'afuhu fala tahtam, jangan khawatir, aku punya banyak uang, aku masih punya banyak harta. Mata jikta a'taituka ab'afuh min khazaini, setiap kamu datang kepadaku tak kasih berlipat-lipat dari hartaku yang banyak itu. Jangan khawatir. Seakan-akan demikian kaum muslimin, seakan-akan. Jadi ketika kita kehilangan dunia, kita nggak sedih. Kenapa? Kita punya Tuhan yang maha kaya, ya, yang kalau kita datang kepadanya, dia sanggup dan mampu memberi yang berlipat-lipat kepada kita. Itu kaum muslimin, gambarannya seperti itu. Faman ya'lam annallaha malik, ya, malikul mulk, barang siapa mengilmui, mengetahui Allah itu malikul mulk, raja di raja. Wa anna khazainahu mal'a, dan perbendaharaan hartanya itu melimpah. La yaqlaqu idza fatau syai', maka hatinya tidak gelisah ketika kehilangan sesuatu dari apa yang dimilikinya. Itu kaum muslimin yang berbahagia, gak khawatir akan kehilangan sesuatu. Masya Allah. Wa fil hadisil qudsi, disebutkan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Fa husnudzanni yad'u ila tawakkul ala Allah, maka husnudzan, berbaik sangka, itu mendukung tawakal jamaah, mendukung tawakal. Yad'u ila tawakkul ala Allah, wa tawakkulu ala Allah la budda fihi min husnudzan. Sedangkan bertawakal kepada Allah itu menuntut adanya husnudzan, tidak bisa lepas dari husnudzan. Yang kelima, istislamul qalb lillahi subhanahu wa ta'ala, berserah dirinya hati, pasrahnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza istaslama kastislamil abdi az-zalil, ya, li sayyidihi, maka ketika seorang hamba berserah dengan penuh penghinaan diri, ya, kepada majikannya, dan dia yakin bahwasannya hanya majikannya yang mampu menyelamatkannya, maka akan terwujud tawakal kepadanya. Seperti ucapan penyair halaman 152, ya, idza tulita fasiq billahi warda bihi innalladzi yakshiful balwa huwa Allah. Idza tulita, apabila kamu ditimpa ujian, fasik billahi wardobihi, maka percayalah kepada Allah dan ridholah kepada Allah dengan ujian itu. Innalladzi yakshiful balwa huwa Allah, sesungguhnya zat yang bisa menghilangkan musibah, yang bisa menyingkap bala, hanya Allah. Idza qadallahu fastaslim liqudratihi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan sesuatu atasmu, maka berserah dirilah kepadanya. Malimri'in hilatun fima qadallah, tidak ada bagi seorang pun, ya, cara untuk menghindar dari ketetapan Allah. Al-ya'su yaqta'u ahyanan bi sahibihi la tai'asanna fa ni'mal qadirullah. Tapi janganlah putus harapan, ya, karena yang berkuasa adalah Allah, ya, yang berkuasa adalah Allah. Masya Allah, syair yang indah jamaah. Karena sekarang banyak orang mudah putus asa, ya.
Yang keenam jamaah, at-tafwidhu, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafwid pasrah. Allah berfirman melalui lisan seorang mukmin dari keluarga Fir'aun dalam surat Ghafir ayat 44. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah. Masya Allah, ucapan yang begitu indah jamaah. Fasatadhkuruna, kata Allah menceritakan ucapan salah satu dari penghuni rumah tangga Fir'aun, bisa jadi istrinya. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum, kelak kamu akan mengingat apa yang aku katakan kepadamu, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaum muslimin. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, inna akbaru ayatin fi kitabillahi tafwidhan, sesungguhnya ayat yang paling besar dalam Al-Quran tentang tafwid, tentang memasrahkan diri adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Qala Ibnul Qayyim naqlan an Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim berkata, menukil dari gurunya Ibnu Taimiyah, al-maqduru yaktanafuhu amron. Kata beliau, terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan, ya, ada dua hal yang berlaku. At-tawakkulu qablu, at-tawakkulu qablah. Yang pertama, dia bertawakal sebelumnya, wa ridha ba'da, dan ridha setelahnya. Masya Allah. Ini mirip dengan muhasabah. Muhasabah juga demikian. Kita dituntut muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Sama dengan tawakal. Kita diperintahkan bertawakal sebelum beramal dan ridho setelah beramal. Sekilas tentang muhasabah. Muhasabah itu artinya kita melihat amalan yang telah dilakukan oleh jiwa, lalu mengoreksi kesalahan yang telah dilakukan dan menutupnya dengan amal soleh atau kebaikan. Maka ketika kita bermuhasabah sebelum beramal, artinya kita bertanya pada diri kita, apakah amalanku lillah, karena Allah, atau bukan? Apakah amalanku sudah sesuai dengan sunnah Nabi atau belum? Itu jamaah. Lalu bermuhasabah setelahnya dengan menjaga amal, jangan sampai kita musnahkan, kita batalkan, ya. Jangan sampai kita menjadi amilatun nasibah tasla naron hamiyah, capek beramal ternyata masuk neraka. Nah, jadi kaum muslimin, faman tawakkal 'ala Allah qabla al-fi'li, barang siapa bertawakal kepada Allah sebelum melakukan perbuatan, wa radiya bil maqdi ba'dal fi'li, dan ridho dengan apa yang telah ditakdirkan setelah berbuat, faqad qama bil ubudiyati, maka sungguh dia telah melaksanakan ubudiyah secara penuh kepada Allah. Itulah hamba Allah yang sejati. Walidzalika, oleh karena itu, unzur ila du'ail istikharah. Kata beliau, lihatlah kepada doa istikharah kita. Yang pernah istikharah, dalam hadis Al-Bukhari disebutkan, waqdur liyal khaira haitsu kana summa raddini bihi. Itu diantara isi doa istikharah kita. Ya Allah, waqdur li al khaira, berikanlah takdir yang baik kepadaku, haitsu kana, sebagaimana adanya, summa raddini bihi, kemudian buatlah aku ridho terhadap takdir tersebut. Itu isi doa istikharah kita. Jadi kita sudah memohon kepada Allah, tawakal sebelum terjadi dan ridho setelah terjadi. Fatawakkulu 'ala Allahi tafwidun qabla wuqil maqdur wa ridwan ba'da wuqu'ihi.
Maka tawakal kepada Allah itu artinya kita menyerahkan sebelum terjadi dan kita ridho setelah terjadinya takdir. Yang ketujuh jamaah, isbatul asbabi wal musabbabat wa annaha la tastaqil bi nafsiha fit ta'siri. Yang ketujuh adalah kita supaya meneguhkan ikhtiar, meneguhkan asbab dan musabbab, ya. Wa annaha la tastaqillu bi nafsiha fit ta'sir, dan tidak bisa dipisahkan, ya, karena saling mempengaruhi, saling menimbulkan pengaruh, ya. Itu kaum muslimin. Maka orang yang tidak ikhtiar sama sekali, fa inna man jahadal asbab, orang yang meninggalkan menempuh sebab atau ikhtiar, wa attalaha fahiya ghabiyyun jahil, dan dia, ya, meninggalkan ikhtiar, wis aku tawakal ora usah kerja, la wae oleh rezeki, maka apa? Ghabi, jahil, dia orang yang bodoh, orang yang pandir. Sebaliknya, wa mani i'tamada 'alaiha faqat, barang siapa yang bersandar kepada ikhtiar saja, kepada sebab saja, dunal i'timad ala qudratillah, tanpa bersandar kepada takdir Allah, fahada syirkun, dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah aqiluha wa atawakkal au utlikuha wa atawakkal. Tentang seseorang yang bertanya tentang ontanya, ya Rasulullah, apakah aku harus mengikatnya lalu bertawakal atau aku lepaskan dan bertawakal? Apa jawaban Nabi? I'qilha wa tawakkal, ikatlah dan bertawakallah kepada Allah. Wa ahyanan qad la yajidul mar'u ila du'a wa ni'mas sabab, dan terkadang seseorang itu, ya, terkadang seseorang itu hanya bisa berdoa, dan ini, ya, sebaik-baik ikhtiar. Itu bagian dari ikhtiar. Jadi ketika jenengan bangun tadi malam, nanti malam salat tahajud, ya Allah mudahkan rezeki misalnya, ya Allah mudahkan urusanku, itu bagian dari ikhtiar dan itu yang terbaik. Besok baru Anda menempuh sebab, Anda kerja seperti biasa, ya, itu bagian dari ikhtiar yang dibenarkan. Wallahu qad 'allama ibadi al-akhdhu bil asbab, Allah telah mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil sebab. Dalam surat Al-Mulk ayat 15 Allah berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan zalulan, mudah dimanfaatkan. Jadi semuanya untuk kita. Maka aneh ketika muncul gerakan yang lagi viral kemarin, apa? Vegan, apa namanya? Vegan, ya? Vegan apa vegan? Vegetarian itu? Kenapa? Vegan, ya. Nah, itu kan muncul kemarin gerakan vegan, menolak menyembelih binatang kayak ayam, kambing, sapi. Pernah lihat kan? Viral kan? Ini salah kaum muslimin. Ini menentang syariat. Allah yang menghalalkan kita daging ayam, daging sapi, daging kambing. Allah menghalalkan, Allah memerintah kita. Bahkan ketika Idul Adha, Allah perintahkan untuk berkorban. Lah kok muncul gerakan menolak itu? Alasannya ini enggak berperi kebinatangan. Masya Allah. Ini ajaran apa ini? Kalau Anda vegan karena ingin mendapatkan kesehatan, enggak ada masalah, silakan, enggak usah makan daging. Tapi jangan melarang orang-orang untuk mengkonsumsi daging. Kalau gitu larang saja sekalian, kayak singa, ya, harimau, buaya, jangan makan daging, kan begitu. Naudzubillah min dzalik. Aneh-aneh zaman sekarang itu. Nah, lihat Allah yang menjadikan bumi ini tunduk kepada kita, ya. Wa kulu mir rizqih famshu fi manakibiha, maka jelajahilah segala penjurunya, ya. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Itu kan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya.
fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Ketika sholat Jumat selesai ditunaikan, bertebaranlah di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, carilah ya karunia Allah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah menyebut Allah, mengingat Allah agar kamu beruntung. Allah juga berfirman dalam surat Al-Muzammil, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Sebagian dari manusia itu berjalan di muka bumi mencari karunia Allah. Wala masuk ilal Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad ditanya rahimahullah, an haula'il ladzina yaz'umuna annahum mutawakkilah, tentang orang-orang yang menyangka sudah bertawakal, wa yaqulun, sedangkan mereka meninggalkan menempuh sebab. Mereka hanya naqud wa arzaqana Allah wa arzaqana Allah, kami hanya duduk-duduk Allah ngasih rezeki. Apa kata Imam Ahmad? Hadza qaulun radi, ini perkataan yang buruk, kata beliau. Alaihissallahu qad qala, bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Naam. Itu kaum muslimin yang berbahagia yang harus kita ketahui. Berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas halaman 154. Kalau enggak cukup kita lanjutkan yang akan datang. Al-umuru al-munafiyatu litawakuli. Perkara-perkara, tindakan-tindakan yang meniadakan tawakal, yang merusak tawakal. Yang pertama, at-tatayyuru wa tasya'um. Yang pertama ada tatayyur dan tasya'um. Tatayyur itu artinya apa? Huwa ayyara rajul, seseorang melihat, au yasma'u syai'an, atau mendengar sesuatu, fayatasya'amu bin, lalu dia pun menganggap sebagai kesialan. Tasya'um, apes ya. Dengar suara gagak, waduh, apa sih yang mati? Ada suara sesuatu atau mungkin melihat sesuatu ya, seperti yang kemarin terjadi, muncul peramal-peramal yang semuanya kecilik kan ya. Di Afrika juga ada ya, siapa? Helpono, siapa namanya? Yang meramalkan kiamat terjadi tanggal 25 Desember. Sudah membuat perahu, sudah ngungsi semua pengikutnya. Dilalah tidak jadi kiamat, diundur. Akhirnya perahunya dibakar. Dan masih banyak lagi peramal-peramal yang bermunculan. Nah, ini bagian dari tatayyur dan tasya'um. Wa yadhunnu anna maqsudahu la yatahaqqaqu bisababi ma rawahu aw sami'ahu. Dia mengira dengan melihat atau mendengar sesuatu itu tidak akan sukses dan terwujud ya keinginannya. Au annahu la yanbaghi lahu ayam dia fi amali bisababi dzalik, atau dia ya tidak mau melanjutkan aktivitasnya disebabkan mendengar atau melihat sesuatu itu. Wa hadza at-tatayyur, ya ini adalah tatayyur, dan ini yunafi tawakkul ala Allah, bisa merusak tawakal kepada Allah. Li'anal qalba al-mu'allaqu billah, karena hati yang bergantung kepada Allah, al-mutawakkal alaih, yang berserah diri kepada Allah, la yumkin ayyaruddahu ru'ya rajulun a'war. Tidak mungkin ya, tidak mungkin terpengaruh saat melihat seseorang yang buta sebelah matanya ya. Masa ada orang tawakal lihat ular lewat, aduh gak situ kerja, apes balik meneh. Masa orang tawakal lihat orang yang buta matanya, dia balik pulang, kenapa? Iki tanda sial, apes, naudzubillah. Masa orang tawakal kepada Allah, yang bergantung kepada Allah, pasrah kepada Allah, pas mau menikah karena rumahnya adu pojok, tusuk sate dan sebagainya, nggak jadi, nogone gak cocok, naudzubillah. Ini bukan tawakal jamaah.
au toirin yatiru ila syamal, atau melihat burung terbang ke arah kiri. Waduh, ini apa sih? Au anau hajaza fil maq'ad raqma salasa asyar fi ta'ir, atau ketika dia mendapati kursi yang dipesan pada pesawat nomor 13. Aduh, ini nomor apa sial? Ini bukan tawakal. Ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ingat, Nabi sudah memperingatkan, la tiaroh, tidak ada tiaroh, tidak ada anggapan sial. Wattatayyur wattasya'um laisa munafiyan littawakkul faqat bal huwa munafiyan littauhid. Ingat, kata beliau, beranggapan sial, beranggapan apes bukan hanya merusak tawakal saja, tetapi bisa merusak tauhid kita, bahkan bisa membatalkan tauhid kita. Kalau dia meyakini burung inilah penyebab apes, kalau dia meyakini ular inilah penyebab apes, ya, maka dia telah kufur jamaah. Sebab dia meyakini ada makhluk yang mampu menyaingi perbuatannya Allah, padahal yang bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang bisa merusak tawakal, at-tanjimu wal kuhana, zodiak, bintang, dan perdukunan. Ini dia. Ini dapat merusak tawakal. Pergi ke dukun, pergi ke tukang ramal, percaya kepada zodiak, bintang. Ini juga pernah terjadi di zaman sahabat. Ketika Ali bin Abi Thalib, lama arada Aliyun bin Abi Thalib radhiyallahu an ayyusafira li qitalil khawarij, ketika hendak memerangi pasukan khawarij, ya, maka berkata kepadanya Munajjim, seorang tukang ramal, ya Amirul Mukminin la tusafir, kata tukang ramal, wahai Amirul Mukminin, jangan berangkat perang, fa innal qamar fil aqrab, sebab saat ini bulan ada pada bintang Skorpion. Skorpion. Fa innaka in safarta wal qamar fil aqrab hazam ashabuka. Kalau kamu nekat berangkat sedangkan bulan sekarang zodiaknya adalah Skorpion, kamu akan kalah. Lalu apa kata Ali? Ba'al nusafir sikotan, bilang, aku akan berangkat, aku yakin kepada Allah, wa tawakkulan Allah, aku bertawakal kepada Allah, wa takdziban lak, kamu dusta. Berangkat Ali. Akhirnya apa? Faburika lahu fi dzalika safar, dan Allah memberkahi perjalanan Ali dan beliau berhasil mengalahkan Khawarij, pulang membawa kemenangan. Nah, karena beliau mendapatkan kabar gembira dari Nabi tentang jihad yang paling besar pahalanya, jihad membunuh para anjing-anjing neraka, para Khawarij itu. Masya Allah. Ini salah satu contoh. Taib, karena sudah masuk waktu Isya, semoga ini menambah keyakinan kita, kemantapan kita untuk lebih bertawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah